Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kita di Terminal Kota Prapanjang, mode Antaralah. Seperti biasa di tanggal 16 September 2022, sahabat. Terpantau informasi yang saya dapatkan sudah masuk 2 unit ANS lagi-lagi talambe tarui. Ebo penonton denya. Tak parekam ANS masuk aja. Talambe tarui se. Ayo ka dipangakan lah. Awak abakuli pagi dulu di sana. Ya aktivitas pagi ya, jadi ada aktivitas pagi yang harus saya selesaikan. Makanya kadang saya sampai di Terminal Kota Prapanjang itu sekitar pukul 10, ya setengah 10, standarnya setengah 10 lah. Kalau untung-untungnya kalau cepat selesai jam 9 lewat sedikit sudah sampai di Terminal Kota Prapanjang. Oke, seperti biasa saya ucapkan dan saya berdoa semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terpantau untuk KNS dikarenakan sudah 2 unit yang masuk di Terminal Kota Prapanjang. Untuk penumpang sudah mulai sepi, dan untuk Epastar seperti biasa itu yang rata-rata itu masuk untuk tujuan Jakartanya itu sekitar pukul 10 atau setengah 11-an ya, yang masuk di Terminal Kota Prapanjang. Untuk NPM ini untuk aktivitas penumpang sudah mulai terlihat, dan untuk Sembodo ataupun Bintang Permata Bunda sepertinya kosong ya untuk aktivitas penumpang. Tapi nggak tahu, karena Bintang Permata Bunda itu biasanya yang masuk seperti yang biasanya saya jelaskan, itu paling cepat itu sekitar setengah 11 atau paling telat itu sekitar jam 12 atau setengah 1 siang, dikarenakan startnya trayek awalnya itu kalau dari arah Sumatera Barat itu dari arah Maninjau. Dan untuk transport ekspres ataupun Palala untuk aktivitas penumpang terpantau sepi, begitu juga untuk Mutia Putri Mulia, sahabat. Oke, semoga untuk informasi hari ini saya bisa memberikan informasi-informasi yang sedang hangat-hangat ya, seperti biasa ya, atau isu-isu yang sedang beredar. Jadi wak godok-godok isu tuh. Jadi untuk perkembangan dunia transportasi darat khususnya, saya doakan semoga semakin meningkat untuk fasilitasnya dan kuantitas dari PO-nya sendiri, agar para pelanggan dan calon penumpang lebih mempercayakan Kasubarang alias ke ibu kota sebelum ibu kota pindah jadinya ke Kalimantan. Puy-puyana dulu ke Jakarta tuh. Karena Jakarta sekarang udah sesak ya, ya, di beberapa titik-titik kayak itu ampun untuk macet. Padahal ya itulah, semakin banyak penduduk ya, begitu di daerah-daerah kecil aja kayak Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Panapanjang ya, atau Pariaman, atau beberapa daerah-daerah lainnya itu sekarang udah mulai sesak. Oke, kita akan pantau bus-bus yang akan masuk, karena ini sepertinya tidak terlalu telat juga saya. Walaupun 2 unit ANS tadi yang masuk di Terminal Kota Prapanjang sudah keluar dari terminal ya. Jadi ya kita tunggu aja bus-bus yang akan masuk. Tidak berselang setelah unit ANS keluar ya dari Terminal Kota Prapanjang, ada sekitar 10 menitan yang lalu, masuk unit Palala E03, masuk yang start dari arah Payakumbuh ya, via Bukit Tinggi untuk seri A berjulukan Duta Budaya. Jadi kita masih menunggu untuk kedatangan unit yang E09 dan E010. E09 dan E010 itu menggunakan sasis 1626, sahabat. Walaupun yang lainnya menggunakan 1526, namun yang 2 unit ini dan beberapa unit yang terbaru kemarin ini sudah menggunakan unit 1626 ya, sahabat ya. Dan untuk masalah sasis, terima kasih lawan lagu pagi.
Terima kasih banyak. Oke, dan untuk masalah sasis, ba mangko ndak 6 balik 26 sih sedolahnya, ba mangko 5 balik 26, ba mangko bacampu atau ba kan banyak tuh kadili awak. Untuk membeli sasis bus tidak segampang membeli oto ketik sahabat. Tidak semudah membeli oto LCGC ya namanya. Tidak semudah itulah, atau tidak semudah membeli unit-unit minibus yang sudah ready di showroom ya. Jadi ada takaran-takarannya dan ada juga kuota-kuotanya. Jadi bagi PO yang dapat yaitu sudah rezeki mereka. Bagi yang tidak dapat terpaksa memilih untuk sasis yang lain. Misalkan niatnya awalnya itu PO memesan atau membeli unit 1626. Namun 1626-nya sudah di stok untuk PO yang lain. Jadi ya nggak dapat. Nah, terpaksalah. Karena untuk penambahan armada ya ada yang memilih 1526 atau mungkin ya seperti Gumarang Jaya memilih 1626 Matic, karena untuk 1626 Matic itu stoknya masih ada di 2022 ini sahabat. Begitu juga untuk unit 1836 Osor ya. Nah, tapi untuk unit 1836 Osor ini, orang acuk-acuk takui. Mode itulah yang saya dapatkan informasi ya, acuk-acuk takui orang. Spare partnya mahal, binden loh. Jadi kalau ada kerusakan itu biasanya alat-alatnya inden ya. Karena tipikal Osor yang saya dengar untuk cerita di terminal ya. Karena untuk Osor saat ini untuk PO Sumbar ya, yang setahu saya hanya NPM yang menggunakan, itu pun 3 sasis ya, hanya 3 sasis. Jadi ketika radiatornya rusak, ketika yang lain-lain rusak, pretilannya yang kecil-kecil itu rusak, itu nggak bisa diakalin, cuman tidak akan bertahan lama, tidak bisa kayak ini informasi yang dapat ya dari kru ya. Jadi nggak bisa kayak 1526 yang bisa dipreteli sendiri, yang bisa digabung-gabungin, ini yang rusak nanti diperbaikinya yang ini dulu deh, itu dulu deh. Nah bisa, cuman kalau Osor ini nggak bisa. Makin digituin, makin dipreteli satu-satu dengan diakalin ya, malah makin rusak, makin parah rusaknya. Itu tipikal Osor yang saya dapatkan informasinya dari kru ya yang pernah menggunakan unit tersebut ya. Jadi intinya kalau rusak ayo balik barang. Jangan dia kakai jo. Itulah kayak radiatornya aja itu harganya sampai sekitar berapa ya, 80 jutaan ya kalau tidak salah harga radiator Osor. Bisa dapat satu unit minibus tahun-tahun 2000, 2006, 2007-an tuh biasanya tuh. Kayak kayak Avanza atau unit-unit seperti itulah. Jadi makanya untuk stok sekarang untuk 1626 ataupun 1526, jadi ya itulah tahun ini 1626 sudah kosong stoknya. Jadi itu mangkonya PO kadang tasasa aja nyo membeli sasis atau pasul 1526. Kalau ndak made Gumarang baca itu tadi ngambil yang Matic ujung-ujungnya dengan total ada 10 unit. Jadi jangan baca kak aja masalah sasis bawang sasisnya segitu. Ya mode itulah nanti jadi di lapangan. Oke, sudah masuk Palala, berarti kita akan tunggu beberapa bus lagi yang akan masuk di terminal Kota Parangpanjang. Sekitar pukul 10 pagi masuk unit Mutia Putri Mulia dari arah Payakumbuh via Bukit Tinggi dengan julukan Kota Budaya. Selamat sampai tujuan untuk Mutia Putri Mulia. Jadi untuk KNS tadi informasinya sudah 3 unit yang masuk di terminal Kota Parangpanjang. Terakhir itu unit Maeri ya untuk Royal Executive Class. Sekitar pukul 10 lewat, hampir pukul setengah 11 masuk unit Latoya untuk Executive Class biasa Excellent ya, V17. Dan beberapa penumpang mengurus barang bawaan ke dalam bagasi sahabat. Dan memang untuk hari Jumat ini saya coba tanya-tanya ke sahabat-sahabat di sini, untuk keberangkatannya memang agak sedikit kendor ya. Baik itu dari ANS tadi ataupun NPM nih sekarang nih yang berangkat, walaupun ada yang naik cuma tidak terlalu rame. Dan Palala tadi ngeblong aja. Bukan ngeblong ya, sempat berhenti sejenak terus bergerak lagi.
dan Mutia berhenti sejenak untuk lapor di mana penumpang naik ya. Cuman di terminal sih nggak ada yang naik tadi. Barangkil atau ya Om? Hati-hati di jalan. Sekitar pukul setengah 11 unit V10. Sekarang julukannya Ladies Utara sahabat ya. X-Motul ya. X-Motul Virkansa 10. Unit Virkansa 10 ini untuk tujuan Medan via Duri yang start dari arah Sungai Limau, Pariaman dan sekitarnya. Jadi saat ini 33 unit osor arah utara ya. Dadonya ke Subarang lah dong. Segera keluar unit Virkansa 10 Ladies Utara. Antaklah kalian. Antaklah kalian ya bang. Bang, gulung. Apa pesan bang kenyek bang? Kecaman nak boleh winnie tu. Oh kecaman nak boleh winnie tu. Jemaah orang itu iko. Oke, V10 selamat sampai tujuan untuk Kota Medan. Nampak sekali putui beloknya, nak ulang-ulang lah. Yuk, selamat sampai tujuan. Setengah 11 lewat, unit Gumarang Jaya masuk di Terminal Kota Prapanjang untuk Nopin 01. Ini adalah unit shuttle juga kemarin yang berangkat untuk tujuan Solok ya, nganterin penumpang. Jadi berkemungkinan unit ini yang standby nanti di Kota Solok. Selamat sampai tujuan unit Gumarang Jaya Nopin 01 sampai ke Kota Solok. Yuk Ma. Menyusul unit NPM V68 Marca Mak Reza yang start dari arah Bukit Tinggi. Selamat sampai tujuan untuk Marca V68 terpantau full seat sampai ke belakang. Hampir pukul 11 siang unit NPM dengan julukan Queen yang start dari arah Sungai Limau, Pariaman dan sekitarnya. Oke, ini penumpang akan bersiap-siap naik. Pamitan dulu bersama keluarga ya. Selamat sampai tujuan. Bergerak keluar V82. Selamat sampai tujuan dan keluarga melambaikan tangan. Dan menyusul lagi unit NPM berjulukan Lamersing Lereng Marapi Singgalang V60 dengan cab utama Pak Awal Virgo dan pintu kiri Kapiradan. Manino. Dan ini Pak Wal, kita salim dulu. Sama saya. Hah? Sama saya tak salim. Oh iya ya. Salim kamu. Siap. Iko nak Kapiradan kecil orang tu sahabat. Iko nak Kapiradan. Dan juga unit ANS untuk Royal Executive Class Nopin 37. Single Glass Patriot. Dan informasi yang saya dapatkan untuk KNS akan menambah ada peremajaan unit. Itu akan menggunakan bodi dari Trafego ya sahabat ya. Yang digadang-gadang tahun kemarin direncanakan rilis namun tidak jadi. Dan informasinya di tahun ini akan rilis untuk bodi Trafego. Ya kita tunggu aja hilalnya, terpantaunya unit ANS yang berbodi Trafego ya sahabat. Akan bersiap bergerak unit ANS untuk Royal Executive Class Nopin 37 dan juga akan bersiap juga untuk Executive Class NPM V60 keluar dari Terminal Kota Prapanjang. Selamat sampai tujuan. Dan ada sedikit tambahan informasi bagi sahabat ya. Karena banyak di kolom-kolom komentar yang bertanya bagaimana perkembangan dari PO Al Hijrah ya. Ba PO Al Hijrah Om, ba cina. Kabarnya akhir tahun ko, kabarnya lagi tahun ko. Banyak tuh yang bertanya ya. Baik itu secara komentar ataupun bertanya langsung ya sahabat ya. Karena sempat di beberapa video sebelumnya saya mengangkat tentang unit PO Al Hijrah ini sahabat yang
digadang-gadang akan masuk ke Sumatera Barat, sahabat. Yang berdomisili itu di Jepara unitnya, mabesnya ada di Jepara. Untuk PO Al Hijrah ini juga kemarin saya dapatkan informasi bahwasanya sang ownernya itu kemarin pulang kampung ke Ulaan, Pariaman. Nah, jadi ownernya adalah orang asli Yobana-bana asli, sahabat, orang Sumatera Barat, orang Piaman. Jadi saya dalam beberapa minggu ini coba cari-cari informasi ya, cuman kemarin nggak sempat dapat informasi dan akhirnya baru kemarin malam saya baru dapatkan informasi tentang perkembangan dari PO Al Hijrah ini, sahabat. Jadi sedikit cerita aja. Jadi kemarin itu sempat ada bercerita dengan salah satu driver yang sekarang untuk saat ini ya, bahasanya untuk saat ini istirahat dulu dari salah satu PO Sumbar yang line dari arah Sumatera Barat menuju Jakarta, Bandung, Tasik ya. Nah, jadi untuk sementara ini beliau off dulu di PO tersebut dikarenakan beliau akan ke Jepara berkunjung ke mabesnya PO Al Hijrah ini, sahabat. Jadi informasi yang saya dapatkan kemarin itu bahwasanya insya Allah kalau tidak ada kendala dari beliau kalau tidak ada kendala insya Allah di bulan 11 atau akhir tahun 2022 ini PO Al Hijrah insya Allah akan segera ngeline ke Sumatera Barat, sahabat. Kalau tidak ada terkendala di karoseri ya. Karena begini, karena kemarin terakhir yang saya dapatkan informasi siap. Hati-hati. Selamat sampai tujuan untuk Via 60 dengan cab utama Pak Awal Virgo dan di pintu kiri Kepiradan ya, Om Khairul nama beliau. Nah, jadi kembali lagi ke cerita sebelumnya. Jadi informasi terakhir yang kemarin saya dapatkan itu sedang pengurusan KP-nya ya, surat izin lah itu. Surat izin trayeknya untuk ke Sumatera Barat. Nah, itu yang saya dapatkan kemarin terakhir di beberapa video sebelumnya. Nah, jadi pengurusannya itu sampai saat ini harus menunggu unit selesai dulu ya, sahabat ya. Jadi kemarin juga saya coba tanya, kalau untuk izin trayek harus ada unit minimal itu ready sekitar 4-5 unit ya, sahabat ya. Baru izin trayek bisa dikeluarkan. Jadi kalau unitnya masih ada di karoseri, untuk izin trayeknya belum bisa diurus ya, masih belum bisa dikeluarkan. Nah, jadi kita tunggu aja. Nah, jadi untuk unitnya yang saya dapatkan informasi dan juga informasi yang kemarin juga, itu akan menggunakan sasis semuanya itu sasis premium 1836 atau yang lebih sering kita kenal itu Osor ya. Nah, jadi setiap unitnya PO Al Hijrah ini akan menggunakan sasis 1836 Osor. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, lagi katalog kiro-kiro Osor itu di tambangan dari Siko ke Subarang. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk apapun itu sasisnya, apapun unitnya, kalau perawatannya tepat, ditambah lagi dengan Osor ini adalah unit yang paling manja yang saya tahu ya, Kenapa? Karena unit Osor ini hal kecil pun nggak bisa sebenarnya itu diakal-akalin, sahabat. Gimana cerita awal kita tadi ya, nggak bisa diakal-akali. Jadi ya kalau udah rusak ganti yang baru itu. Jadi pertanyaan mungkin dari beberapa sahabat juga, li katalog kira-kira tuh. Kalau kuat ya pasti kuat, karena dari torsi mesinnya aja itu lebih daripada 1626 ya, sahabat. Nah, itu dia. Ya, terus selanjutnya, nah ini akan ada gebrakan nih. Kalau benar-benar iya, itu direncanakan akan mengeluarkan unit dengan total 1836 Osor. Itu semuanya ada 7 unit, sahabat, dan 5 unitnya untuk eksekutif, dan 2 unitnya ini nantinya yang akan
Itu dia yang akan membuat gebrakan baru. Kalau memang iya unit ini akan masuk line Sumbar, ini perdananya. Doa semua sahabat, doa semua dunsana-dunsana yang mencari oto Jawa, ya kan? Yang beda dari yang lain, ya. Inilah PO satu-satunya yang nantinya kalau memang iya unit ini akan line ke Sumbar, inilah satu-satunya yang punya gebrakan baru beda dari yang lain. Yaitu di antara 7 unitnya 5 unit eksekutif kelas dan 2 unitnya nanti akan menjadi suite kelas, bisa lalu wak sepanjang jalan. Kursinya tuh pun bisa lo ditagaan, bisa wak baselo, bisa wak maunju wagai. Kan selama ini pasti sahabat bermimpi-mimpi kapan suite kelas bisa ngeline ke Sumbar, kapan suite kelas bisa ngeline ke Sumbar. Seandainya suite kelas bisa line ke Sumbar pasti akan nyaman. Karena juga beberapa rumor dan saya pribadi juga masalah tol juga pasti akan mendukung hal-hal tersebut ya sahabat. Jadi jarak kita dengan selonjoran, dengan menggunakan kursi suite kelasnya itu jujur saya juga belum pernah nyoba, jadi saya nggak pernah tahu bagaimana nyamannya kita di dalam. Apakah kita nanti badan akan pegel-pegel tiduran terus atau bagaimana. Lagian kan kursinya juga bisa di setel pastinya, itu yang terpenting ya. Nah yang jelas untuk informasinya, insya Allah PO Al-Hijrah akan mengeluarkan 7 sasis 1836 osor dan 5 unit akan dijadikan untuk eksekutif kelas dan 2 unit akan dijadikan unit suite kelas. Dan untuk karoseri suite kelasnya itu ada di karoseri Laksana. Jadi desainnya akan saya selipkan nanti di video ini. Jadi sahabat bisa lihat bagaimana desain suite kelasnya. Yang jelas untuk suite kelasnya itu sekitaran bangku sekitar 24-an ya Bang ya biasanya. 24 seat biasanya. Tingkat ya, bawah sama atas. Nah, bagaimana perkembangannya silahkan tunggu dan silahkan pantau terus channel ini. Saya akan coba terus gali-gali informasinya bagaimana perkembangan dari PO Al-Hijrah ini, karena terakhir itu sudah sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu saya sudah menginformasikan, 1 bulan yang lewat ya, saya sudah menginformasikan dan akhirnya saya nggak dapat informasi lagi, dan baru semalam saya mendapatkan informasi kembali tentang PO Al-Hijrah ini. Yang jelas bagi dusana-dusana yang bertanya-tanya, li orang awak ko onernya, li orang awak lai, orang ulaan tapakis, pariaman, orang sunua ya Bang ya, orang sunua tapeknya, orang piaman asli itu sahabat. Jadi udah dikenal juga di Jepara itu benar-benar untuk pariwisatanya menggunakan sasis premium semua sahabat. Ada juga tronton ya Bang. Ada juga tronton nih, tronton K410 ya kan. Jarang-jarang bus pariwisata yang seperti itu ya. Pasti gebrakan-gebrakan hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Nah, apalagi di sana kan, bilo ada sleeper bisa ke Sumbar, bilo ada sleeper bisa ke Sumbar. Nah, kita doakan aja PO Al-Hijrah bisa memberikan dan membuktikan mimpi-mimpi dari sahabat-sahabat dusana sadonyo. Itulah ya. Dek karano hari lapuk puasa balik. Kayaknya udah nggak ada ini lagi ya, kayaknya udah nggak ada pergerakan lagi dari bus-bus yang akan masuk ya. Paling ini setelah ini bus untuk tujuan Medan ya paling ya, sama Bengkulu paling untuk San. Itu aja. Jambi nanti sekitaran pukul 1:30 atau jam 2 tuh biasanya sahabat, kayak Jatra, kayak Family Raya ya, itu biasanya jam-jam 1:30 atau jam 2 tuh biasanya. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Kita selalu support ya, selalu support untuk perkembangan bus-bus Sumbar ya. Aja cakak-cakak juga gara-gara sasis. Tadi lah di jalehan loh. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya mengakhiri, jangan lupa support juga channel baru ya. Apa tuh Bang? Galeri Bus Rana Minang. Galeri Bus Rana Minang. Silakan disupport sahabat. Dan Kababu Sumbar. 2 channel ya, Galeri Bus Sumbar. Galeri Bus Rana Minang. Galeri Bus Rana Minang dan juga Kababu Sumbar. Nah, silakan dibantu channel beliau. Jangan lupa support terus ya sahabat ya, teman-teman kita di sini semua. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.